anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan semangat belajarnya ya pada hari ini. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang matematika kelas 4 subbab 2, yaitu pecahan dengan materi pecahan dengan pembilang 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pertama, apa sih itu pecahan? Kedua, apa saja bagian-bagian yang ada pada pecahan? Lalu, yang ketiga, cara membaca pecahan dengan pembilang 1. Dan selanjutnya, yang keempat, bagaimana cara kita membandingkan dan mengurutkan antara pecahan dengan pembilang 1 itu sih? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan bertanya kepada kalian nih, kira-kira ada berapa potong bagian jeruk yang kalian lihat pada gambar ini? Sudah bisa menjawab? Silahkan dikunci masing-masing ya jawabannya. Langsung saja kita lihat jawabannya. Jika kalian menjawab ada 5 potong bagian jeruk yang ada pada gambar ini, maka kalian semua sudah paham ya bahwa kita sudah bisa membagi jeruk tersebut menjadi 5 bagian yang sama besarnya. Ini merupakan contoh dari pecahan ya. Selanjutnya, apa itu pecahan? Ada yang tahu? Benar ya. Jadi, menurut definisi, pecahan ini merupakan bagian dari keseluruhan yang dapat dibagi sama besarnya. Nah, selanjutnya, adapun pembahasan tentang bagian-bagian yang ada pada pecahan. Angka 1 ini menunjukkan pembilang ya, di mana pembilang ini merupakan bilangan yang dibagi, serta letaknya yang ada di atas. Lalu, angka 2 ini menunjukkan sebagai penyebut, di mana penyebut ini adalah bilangan yang membagi, dan tentunya letaknya ada di bagian bawah pembilang ya anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak sekalian sudah bisa belum ya membaca pecahan? Di sini, Ibu akan ajarkan kalian semua tentang cara membaca pecahan ya. Nah, cara membaca pecahan itu dengan menyebutkan pembilang terlebih dahulu, lalu kemudian diikuti dengan penyebut. Nah, cara membaca pecahan ada pada gambar 1 itu dibaca 1/2. Ada gambar kedua itu dibaca 1/4, dan gambar ketiga itu dibaca 1/6. Kira-kira anak-anak sekalian sudah bisa belum ya membaca pecahan ini dengan benar? Jika sudah bisa dan paham, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Dan jika masih ada yang belum bisa membaca, kalian harus terus ulangi belajarnya ya, supaya kalian bisa memahami cara membaca pecahan ini. Nah, berikutnya ada pembahasan cara membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dilakukan dengan memperhatikan denominasi. Semakin besar denominasi, maka semakin kecil nilainya. Nah, cara membandingkan pecahan. Bisa anak-anak lihat ya, di sini terdapat 2 perbandingan antara pecahan 1/5 dan 1/6. Ingat kata Ibu tadi, jika denominasinya besar, maka semakin kecil nilainya. Nah, di sini ada penyebut 5 dan 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka 1/5 itu lebih besar dari 1/6. Sekarang anak-anak sudah paham ya? Nah, jika kita tadi membahas tentang cara membandingkan pecahan, maka sekarang kita akan membahas tentang cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan dilakukan dengan menata pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan denominasi. Dilihat di contoh, terdapat 3 urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Ini mengikuti urutan berdasarkan denominasinya tadi. Pertama, ada 1/4, kemudian diikuti dengan 1/3, dan yang terakhir itu ada 1/2. Bisa dilihat ya, sangat mudah bukan cara mengurutkan sebuah pecahan itu? Jika anak-anak sekalian sudah paham mengenai penyampaian yang telah Ibu jelaskan, Ibu ada kuis nih untuk kalian semua. Kalau ada yang berhasil menjawab dengan benar, maka Ibu akan memberikan aplaus untuk kalian.
langsung saja pada soal pertama. Silahkan dijawab ya. Sudah menjawab? Silahkan dikunci jawabannya. Ayo kita lihat hasilnya. Ayo, siapa yang benar menjawabnya? Selanjutnya, soal kedua. Bagaimana? Bisa? Ayo, langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, selanjutnya ada soal terakhir nih. Ayo, silakan dijawab. Sudah? Dikunci ya. Mari kita lihat jawabannya. Ayo, siapa yang benar semuanya? Oke. Sekian penyampaian kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua paham mengenai materi pecahan dengan pembilang 1. Baiklah anak-anak, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.